Aduh, saya sudah mencari dokter terkenal di seluruh dunia. Semua bilang sebentar lagi dia akan menjadi pria. Itu masih lebih baik daripada keluarga kami. Aduh, saya melahirkan 5 anak sekaligus. Tidak ada yang membawa apa-apa. Bersih-bersih. Bagaimana saya bisa meneruskan garis keturunan? Hei, Bukankah ini kepala keluarga Lin Tairan? apa yang terjadi? Mengapa sakit sampai begini? Jika kekayaan keluarga Lin tidak dapat menyembuhkannya, sepertinya hanya Bayung Guan yang bisa menyembuhkannya. Berikan ruang, kakek saya butuh udara. Beri ruang, kakek saya butuh udara. Hei, gadis kecil, pelankan suara. Aturan Bayung Guan sangat ketat. Tidak boleh sembarangan masuk. Paman, kakek saya hampir tidak bertahan. Bagaimana cara menemukan Susheni? Hanya bisa menunggu. Pengobatan Bayun Guan sangat luar biasa. Semua yang ada di dalamnya adalah ahli yang seperti hidup di dunia lain, benar-benar luar biasa dan tidak terikat oleh duniawi. Para istri guru, meskipun guru telah meninggal banyak tahun yang lalu, saya adalah satu-satunya pria di tempat ini. Tapi saya sudah bilang berkali-kali, rencana kecantikan kalian, tidak berpengaruh pada saya. Aku tidak mungkin mencuci stocking kalian lagi. Xiao Fan Fan, kali ini kami tidak akan mencuci kaus kaki. Bagaimana kalau kita bermain sud? Menang ada kejutan! Bermain sud lagi? Saya tidak bermain. Terakhir kali bermain petak umpet, saya digantung di pohon semalaman. Tidak tertarik. Saya tidak bermain dengan kalian. Ayo Xiao Fan Fan. Kami para istri guru yang membesarkanmu dengan susah payah. Bagaimana mungkin kami akan menipumu? Iya, ayo, mari bermain bersama. Ayo. Hah? Di siang bolong? Pemuda yang polos. Maaf, Nona. Saya menang. Kalah bayar. Hadiah sudah dibawa. Tai Shenzhen dapat mengetahui segala penyakit. Di masa depan, cari dokter untuk menolong dunia. Jangan lupa ajaran dari sekolah. Istri guru besar, bukankah ini benda berharga milikmu? Memberi perintah menguasai gedung Fan Yun. Semua informasi dunia ada dalam genggaman para pelayan di dalam semua menunggu tuan baru. Hahaha. Istri guru kedua, kau menyembunyikannya dengan cukup dalam. Hah? Ini adalah Sun Longjian, harta suci, membantu kamu membangun formasi Beidou, mempercepat pelatihan. Xiao Fan Fan, ini adalah Tianfu City Siling. Bisa memobilisasi ahli dunia. Tapi ingatlah untuk rajin berlatih Suan Yuan Neijing. Jangan malas, segera menembus tingkat ke-7. Mengerti? Sudah terjebak 7 tahun. Kenapa terburu-buru? Xiao Fan Fan, saya tidak punya banyak kemampuan, hanya kartu Daxia Black Gold ini, seluruh kekayaan Daxia. Silakan digunakan, jangan sampai menyusahkan dirimu sendiri di luar sana. Makanlah dan belanjalah yang perlu. Tidak benar. Kalian semua agak aneh hari ini. Hah? Apakah ini berarti saya akan diusir dari gunung?
Anak bodoh, hari ini adalah ulang tahunmu yang ke-20. Semua hadiah ini memang untukmu. Cepat turun gunung untuk mencari obat. Ketika kamu kembali, akan saya buatkan hidangan kaki babi merah favoritmu. Pipa! Mantap. Kalau begitu setuju ya. Setelah saya kembali, saya akan mencuci 100 pasang stocking kalian. Sampai jumpa. Kakak benar-benar tidak memberitahu dia yang sebenarnya. Mengatakan padanya sekarang hanya akan membahayakan dia. Dia harus menembus lapisan ke-7 dari Xuanyuan Neijing, barulah dia bisa menghadapi badai yang akan datang. Kakak, waktunya sudah tiba. Kita harus pergi. Ibu Guru! Ibu Guru! Ibu Guru! Ledakan Yun Guan. Hah? Bagaimana bisa seperti ini? Kakek, Ini benar-benar sudah selesai. Saya akan menjadi pria kasar. Benar. Selesai sudah. Berita Bayun Guan yang saya beli dengan 30 juta. Semuanya sia-sia. Ya ampun. Selesai. Kita harus pergi sekarang. Nona, semua orang sudah pergi. Apakah kita juga? Tidak bisa. Kakek tidak bisa menunggu lebih lama. kita harus naik gunung sekarang. Baik, pergi. Ibu Guru. Ibu Guru. Ibu Guru? Apakah kalian akan kembali untuk makan? Ibu Guru. Xiao Fanfan, ketika kamu membaca surat ini, ibu guru sudah pergi. Ketika latihan Xuanyuan Neijingmu mencapai lapisan ke-7, kami pasti akan kembali untuk menemuimu. Saya sudah bilang, kenapa tiba-tiba memberi saya banyak harta? Pasti ada sesuatu yang tidak baik. Bawa barang-barang yang diberikan oleh ibu guru ke Tianzhou. Cari seseorang bernama Tang Wande. 20 tahun yang lalu, ibu guru menyelamatkannya. Sebagai syarat, menetapkan pertunanganmu dengan cucunya. Pertunangan dengan Tang Yuling. Mohon tabib ilahi selamatkan saya. Saya ingin hidup, saya tidak ingin mati. Penyakitmu adalah bawaan lahir. Tidak bisa disembuhkan oleh ilmu kedokteran biasa. Saya bisa menyelamatkanmu, tetapi mengubah takdir memerlukan pengorbanan. Asalkan tabib Su bersedia membantu. Saya Tang Wonde bersedia memberikan setengah dari kekayaan saya menjadi sapi atau kuda. Tidak perlu. 20 tahun kemudian, murid saya akan membawa bimbingan Dewa turun gunung mencarimu. Saat itu, kamu harus menikahkan cucumu dengan murid saya, memasukkannya ke dalam dunia, baru bisa menyelamatkan nyawamu. Apakah kamu bersedia? Saya setuju. Saya setuju. Kebaikan ini, Tang Wonde, tidak akan pernah terlupakan. Pertunangan? Hei, ibu guru memang bisa diandalkan. Langsung memberikan saya seorang istri. Di belakang gunung ada timun yang disiram dengan embun dewa oleh ibu guru. Kamu bawa. Dulu Pil Hunyuan hanya bisa memperpanjang umur Tang Wande selama 20 tahun. Hari ini sudah habis. Ketika kamu menemuinya, berikan timun itu padanya. Penyakitnya akan sembuh. Timun yang dibesarkan oleh rusa dewa, ini adalah harta berharga. Hanya ada satu, dan saya harus memberikannya kepada orang lain. Ini. Berobat untuk menyelamatkan dunia. Jika ada kesulitan, cari kepala Zai Xingge, Xia Chuqing. Dia adalah kakak gurumu. Oh, ternyata ada kakak guru juga. Tunggu sebentar. Baru saja Xiniang bilang hari ini batas akhirnya.
Xiniang, waktu ini terlalu tepat ya. Baiklah, karena kalian memberi saya istri, saya akan sementara memakanmu. Hehe, mentimun ini begitu berharga. Biarlah saya simpan sebagai mahar untuk istriku. Tidak tahu apakah istriku nanti cantik atau tidak. Kalau cantik, maka saya akan menikahinya. Kalau tidak cantik, saya akan kabur. Kakak tunggu dulu. Gadis ini sangat cantik. Anda istriku nanti juga secantik ini. Apakah kamu sudah puas melihat? Belum? Kamu begitu cantik. Saya bisa melihatmu sepanjang hari dan tidak akan bosan. Kamu mesum. Mas, maaf mengganggu. Apakah kamu tahu Bayun Temple? Pak, tua, kamu sudah tahap akhir kanker hati. Kamu tidak akan hidup lama. Kamu pasti datang mencari Surenyi untuk berobat. Bagaimana kamu tahu? Saya lihat dengan mata saya. Namun sayangnya, Bayun Temple baru saja dihancurkan. Xiniang dan yang lainnya telah pergi. Ini takdir. Ini semua adalah takdir. Wuhua, ayo kita pulang. Tunggu sebentar. Mas, kamu tadi bilang kamu murid dari Song Shenyi? Kamu murid dari Su Shenyi? Haha, saya ini Chu Fen, nama asli, tidak palsu. Kakak, Wah, tangan ini begitu lembut. kamu murid dari Su Shenyi. Saya mohon, selamatkan kakek saya. Berapapun biayanya, saya akan bayar. Sekarang saya tidak punya uang. Wu Xiniang memberikan saya sebuah kartu. Masalahnya, saya tidak tahu cara menggunakannya. Tapi biaya konsultasi saya mahal. Saya mau 100 yuan. Dari kecil sampai sekarang, saya belum pernah melihat uang 100 yuan. Sepertinya mereka juga tidak bisa mengeluarkannya. Shenyi, kamu benar-benar penyembuh dengan hati yang penuh belas kasihan, mengobati dan menyelamatkan dunia. Seorang tabib hebat. Tabib hebat, jika kamu bersedia menyelamatkan kakekku, saya akan memberi kamu 1 juta. Kamu, 1 juta. 1 juta. Kamu ragu sejenak pun adalah tidak menghormati uang kecil. Jangan menunda lagi, Pak Tua. Penyakitmu tidak bisa ditunda. Saya akan mulai mengobatimu sekarang. Baik. kakek, tidak apa-apa kan? Kakek jangan kasar. Ini adalah reaksi normal dari detoksifikasi. Untuk sembuh total, harus melihat orang ini. Kakek, kamu tidak apa-apa kan? Kamu tabib bodoh. Jika terjadi sesuatu pada kakekku, saya akan membunuhmu. Tidak mati. Masih hidup. Saudaraku. Saudaraku. Jangan kurang ajar. Kakek, kamu tidak apa-apa kan? Kakek, bagaimana kondisimu? Banyak kesalahan. Ini. Tubuh ini juga tidak sakit lagi. Saya merasa tubuh ini juga jauh lebih ringan. Ya, sangat baik. Saya bisa turun dan berjalan. Tabib hebat, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Wangge, segera transfer 1 juta kepada tabib hebat. Baik. Transfer? Saya turun gunung terburu-buru. Saya belum mengurus kartu bank. Begini, kami memang akan pergi ke Tianzhou. Kamu bisa ikut naik mobil kami. Lalu di perjalanan saya akan mengurus kartu bank untukmu. Bagaimana? Tianzhou? Kalian juga pergi ke Tianzhou? Begitu ya? Saya akan pergi ke Tianzhou mencari istriku. Istri. Aduh, Siapa yang putrinya begitu beruntung ini? Bisa menikah dengan Zhu Xiaoyu. iya. Tang Jia, Tang Yueling. Kalian kenal tidak? Apa?
Tang Yueling. Tunangan Tang Yueling bukanlah putra tunggal orang terkaya di Tianzhou, Liu Zifei. Saat ini sedang mengadakan pesta pertunangan di Tianzhou. Kenapa? Dia jelek ya? Tidak. Aku dan dia disebut sebagai teratai kembar Tianzhou. Hampir sama denganmu. Pasti dia wanita cantik ya? Aku sudah pasti menikah. Cepat-cepat pergi. Chu Jiayong. Hari ini adalah pesta perayaan Tang Group yang baru go public. Mereka pasti ada di hotel. Hei, aku langsung antar kamu ke sana. Lihat kamu. Orang tua ini. Sudah tua begini. Masih sopan sekali. Kalau begitu. Terima kasih sudah repot-repot. Hei. Ya, baik. Orang tua, cepat pergi. Aku buru-buru cari istri. Tuan, sudah sampai. Inilah tempatnya. Hotel Tang ya? Sepertinya istri saya punya harta cukup banyak. Hahaha. Chu Xiaoyu, kami akan kembali dulu. Kartu kamu sudah diurus. Segera akan ada 1 juta masuk ke kartu kamu. Jika kamu membutuhkan bantuan kami di masa depan, jangan ragu untuk berbicara. Keluarga Lin, kami pasti akan membantu dengan sekuat tenaga. Hei, kamu bilang orang tua ini masih cukup sopan ya? Pergi. Hei, Bagaimana? Waga, Jangan bicara sembarangan. jangan pandang sebelah mata Cufan ini. Dia bukan orang biasa. Dengan kemampuan medis dan kemampuannya, saya yakin dia akan menjadi incaran para elit Tianzhou. Dalam waktu dekat, kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Lalu kakek, apa yang harus kita lakukan? Saya perkirakan Cufan ini dalam waktu singkat akan membutuhkan bantuan kita. Tuan Tang, selamat atas peluncuran Tang Group. Semoga kita bisa banyak bekerja sama ke depannya. Hahaha, Tuan Tua Tang. Peluncuran kali ini telah mengumpulkan banyak dana. Ditambah lagi ada dukungan dari keluarga Liu, orang terkaya Tianzhou. Masa depan terlihat cerah. Hahaha. Benar sekali. Tuan tua, Anda bukan hanya tajam dalam bisnis. Memilih calon cucu menantu pun sangat jeli. Setelah hari ini, Anda dan keluarga Liu akan menjadi besan. Mohon bantuan Anda di masa depan. Anda semua terlalu memuji. Hanya saja, nasib saya cukup baik. Bisa diperhatikan oleh Liu Gongzi, ini adalah berkah dari keluarga Tang selama 8 generasi. Nona Tang terlalu rendah hati. Siapa sih yang tidak tahu? Nona Tang adalah wanita cantik paling terkenal di Tianzhou. Benar sekali. Menurut saya, pernikahan antara Yueling dan Liu Gongzi adalah pasangan yang dibuat di surga. Maka dari itu, atas ucapanmu yang baik, kita semua bersama-sama mendoakan Liu Gongzi dan Yueling bahagia hingga tua. Sampai tua bersama, bersulang. Wow, tidak heran. Ini adalah perusahaan publik. Saya baru saja tiba. Sudah ada pesta yang disiapkan? Dari mana datangnya pengemis ini? Bagaimana keamanan di sini bekerja? Bagaimana mungkin membiarkan orang miskin ini masuk? Hari ini yang datang adalah tokoh terkenal Tianzhou. Orang ini berpakaian kompang camping dan berani masuk. Benar-benar tidak malu. Apakah kamu Tang Yueling? Hei, halo. Saya Chuan, tunanganmu. Dari mana orang gila berbicara sembarangan ini? Keamanan, keluarkan dia! Tunggu dulu. Orang tua, kamu Tang Wande, kan? Itu aku. Ada apa? Hei, jika itu kamu, mudah sekali. Apakah kamu ingat Su Shenyi yang menyelamatkanmu 20 tahun lalu? Su Shenyi adalah dia? Apakah drama 20 tahun lalu dia menganggapnya nyata?
Kakek, orang kampungan ini datang untuk bikin onar. Cepat usir dia keluar. Hari ini kamu datang ke sini mau apa? Fanto, waktu itu guru perempuan saya mencari orang untuk menyelamatkanmu. Tidak meminta imbalan sepeser pun. Kalian membuat janji pernikahan. Hari ini saya datang untuk menuntaskan pernikahan itu. Bagaimana mungkin keluarga mereka memiliki janji pernikahan dengan orang kampungan? Siapa yang tahu? Menurutku, kelihatannya ini bukan bohong. Kalau begitu menarik. Semua orang di Tianzhou tahu hubungan Tang Yuling dengan Tuan Liu. Apakah ini benar atau tidak, anak ini pasti sial. Baru datang sudah bikin masalah. Tuan Liu pasti tidak akan melepaskannya. Kakek, apakah janji pernikahan ini benar-benar ada? Aku tidak percaya. Kakek sangat sayang padaku. Bagaimana mungkin dia memberikanku pada orang kampungan sepertimu? Menurutku kamu adalah penipu. Percaya atau tidak, di atas tertulis dengan jelas. Aku pikir kalian mencoba untuk mengingkari janji. Yo, ternyata benar ada surat pernikahan. Kakek, Baiklah, anak muda. Mengingat guru perempuanmu pernah menyelamatkanku, aku tidak akan mempersoalkan kamu datang ke sini untuk membuat onar. Perjanjian pernikahan dibatalkan, silakan pergi. Hei, aku bilang, orang tua, kamu benar-benar ingin mengingkari janji. Tidak. Tentu saja, keluarga Tang kami akan memberikan kompensasi kepadamu, asalkan kamu setuju untuk membatalkan perjanjian pernikahan. Aku akan memberikanmu 100.000 yuan. 100.000? Kamu pikir bisa mengusir pengemis? Aku mendapatkan 1 juta yuan untuk mengobati keluarga Lin. Kamu hanya memberikan 100.000 untuk membatalkan pernikahan. Uang ini tidak berarti apa-apa bagiku. Jadi, berapa yang kamu inginkan? Aku tidak ingin uang berapapun. Jika aku menerima uang kalian, bukankah ini menampar wajah guru perempuanku? pengemis busuk, kamu berpura-pura apa? Menurutku 100.000 cukup untuk kamu cari selama 10 tahun. Aku sarankan jangan terlalu sombong. Keluarga Tang kalian ini apa sih? Aku Cufan, tidak butuh kalian untuk menjaga harga diriku. Anak muda, aku awalnya ingin membiarkanmu pergi karena guru perempuanmu pernah menyelamatkanku. Karena sudah memberimu kesempatan tapi kamu tidak berguna, maka aku tidak punya alasan untuk khawatir. Orang-orang, usir dia keluar. Tang Lao Tu, menikah dengan keluarga Tang adalah keinginan guru perempuanku. Hari ini, menikah atau tidak, tetap harus menikah. Dari mana datangnya anjing liar dengan sikap sombong seperti ini? Berani-beraninya merebut wanita aku. Tuan Liu datang. Dari mana datangnya anjing liar dengan sikap sombong seperti ini? Berani-beraninya bersaing denganku. Yo, itu Tuan Liu. Tuan Liu datang. Anak ini pasti tamat. Iya, semua orang di Tianzhou tahu hubungan Nona Tang dengan Tuan Liu. Orang kampungan ini ingin campur tangan, tidak menimbang-nimbang posisinya. Bagaimana bisa dibandingkan dengan orang lain? Menurut kalian, keluarga Tang bikin masalah seperti ini di pesta pertunangan. Apakah pernikahan ini masih bisa jadi? Tuan Liu, kamu datang. Zi, Fei, aku sangat merindukanmu. Aku juga merindukanmu. Hei, apa-apaan ini? Di depan tunangan orang. Apakah pantas bersikap mesra seperti ini? Omong kosong. Siapa yang jadi tunanganmu? Di hatiku hanya ada Tuan Liu seorang. Aku baru saja mendengar maksudmu. Apakah kamu dan Yueling memiliki janji pernikahan? Tuan Liu, dengarkan penjelasanku. Ini semua hanya kesalahpahaman. Keluarga Tang kami hanya mengakui kamu sebagai menantu. Sekarang aku akan menyingkirkan orang yang mengaku-ngaku ini. Usir keluar. Tidak perlu. Zi Fei, apakah kamu marah? Aku benar-benar tidak ada hubungan dengan dia. Percayalah padaku. Gadis bodoh? Aku? Bagaimana mungkin aku marah padamu? Bagaimanapun juga kamu adalah salah satu wanita cantik terkenal di kota Tiandu. Memiliki beberapa pengejar adalah hal yang wajar. Aku hanya merasa anak ini menarik, berani-beraninya datang untuk merebut pernikahan. Anak muda, apakah kamu tahu siapa aku? Jadi selingkuhan. Merebut tunangan orang. Aku merasa malu untukmu. Kurang ajar. Kamu tahu Tuan Liu adalah orang terkaya di Tianzhou. Kamu seorang pengemis berani berkata tidak sopan di sini? Apa masalahnya jadi orang terkaya? Punya uang sedikit merasa hebat. Orang seperti dia. Di depan aku, Chufen. Aku tidak menghargai. Anak busuk, kamu benar-benar tidak tahu batas. Tapi satu hal yang kamu katakan benar. Punya uang memang hebat. Hari ini, aku akan membuatmu, orang kampungan ini, membuka matamu. Pengawal,
bawa hadiah pernikahan ke sini. Lena, bawa hadiah pernikahan ke sini. Di sini ada 10 kilogram emas untuk Yue Ling membuat perhiasan. Zifei, kamu benar-benar baik sekali padaku. Ini cek senilai 1 miliar. Anggap saja sebagai maharku. Apa? 1 miliar? Wah, bukan hanya di Tianzhou, bahkan seluruh Daxia tidak ada hadiah pernikahan sebesar ini. Aku. Wah. Ini adalah kontrak bisnis keluarga Liu senilai 10 miliar. Apa? 100 miliar? Wah, memang keluarga Liu kaya, langsung mengeluarkan kontrak senilai 10 miliar. Dan lagi, barang terakhir ini adalah barang yang sangat langka. Ini adalah teratai salju ribuan tahun yang aku minta seseorang ambil dari gunung salju di Hanzhou. Teratai salju ribuan tahun ini sangat berharga. Konon katanya hanya satu bisa menambah umur seseorang 10 tahun. Wah, aku benar-benar terkesan. Memang keluarga Liu, hadiah yang diberikan sangat mewah. Hei, bagaimana? Orang desa, sekarang kamu tahu perbedaan antara aku dan kamu kan? Hanya barang-barang murahan ini, emas ini, selain berat, apa gunanya? Dan semua angka kosong di selembar kertas ini tidak berguna. Dengan ini menakut-nakuti, kalian hanya ingin perlahan-lahan mengambil alih keluarga Tang, kan? Kamu pikir aku bodoh? Apa? Sedangkan bunga kering layu ini memang tahunnya sudah lama, tapi khasiat obatnya pasti hampir habis, kan? Haha, digunakan untuk mengobati kelemahan ginjal, khasiatnya tidak cukup, kan? Kamu, Apa yang kamu tahu? Orang kampungan, kalau berani, keluarkan yang lebih baik. Lihat pakaianmu seperti pengemis. Takutnya kamu tidak punya 100 yuan pun, kan? benar-benar seperti katak dalam tempurung. Guru perempuan saya pernah mengatakan, barang yang benar-benar baik adalah untuk menyelamatkan nyawa. Tidak ternilai harganya, bukan untuk pamer dan berdagang. Tapi karena kalian ingin melihatnya, hari ini aku akan menunjukkan barang yang benar-benar baik. Biar kalian yang sempit pandangan bisa melihat apa yang disebut sebagai harta sejati. Besar sekali omonganmu. Aku ingin melihat apa yang bisa kamu tunjukkan. Perhatikan baik-baik. Ini baru disebut. Perhatikan baik-baik. Anak ini meski pakaiannya kompang cemping, dia adalah murid Sutabib. Mungkin dia benar-benar punya harta karun. Ini baru disebut. Kesal. Perhatikan baik-baik. Ini yang aku katakan tadi. Phi. Ini bukannya cuma sebatang mentimun. Orang desa ini baru saja datang dari pasar sayur, kan? Membawa mentimun sebagai harta karun. Aku hampir tertipu oleh penampilannya tadi. Wah, ternyata orang desa tetaplah orang desa. Aku tidak tahan lagi, aku ingin tertawa sampai mati. Dengan mentimun yang buruk ini, kamu menganggapnya sebagai harta karun. Makan yang lebih baik, ya? Benar-benar tidak bisa membedakan yang berharga. Mentimun ini disiram dengan embun suci oleh guru perempuan saya. Bisa menghidupkan orang mati, menambah usia, dan menyembuhkan segala penyakit. Harta karun yang benar-benar tak ternilai. Wah, Bisa saja bicara, katanya disiram air suci segala. Meskipun disiram air suci, tetap saja itu mentimun. Kamu ingin bersaing denganku hanya dengan mentimun? Kamu sebaiknya pergi ke rumah sakit jiwa. Apa? Dibesarkan dengan benda abadi? Jangan-jangan yang disebut perempuan itu dulu tentang Xianyin memang ini. Tidak mungkin. Ini jelas-jelas hanya sebuah mentimun. orang yang tidak bisa membedakan yang berharga, malas bicara denganmu. Mentimun ini bisa menyelamatkan nyawa kakekmu, juga menjaga keluarga Tang, kemakmuran dan kesehatan. Sekarang, ini menjadi mahar pernikahanmu. Kamu berani sekali menghina aku. Omong kosong. Menakut-nakuti. Nyawa Tang Wanda
tidak mungkin bergantung pada sebuah mentimun. Tahu Anze, kamu ternyata membuang mentimun ini. Kamu tahu tidak, mentimun ini adalah nyawamu. Ambil dan angkat. Kakek Tang, Anda adalah orang terhormat. Mana mungkin terpengaruh oleh omong kosong penipu jalanan ini. Dia hanya pura-pura menakut-nakuti meski kamu buang itu. Apakah langit akan runtuh begitu saja? Benar, kakek. Jangan dengarkan omong kosongnya. Hanya dengan mentimun busuk bisa menghentikan hidupku? Tang Wande, kamu lahir dengan kelainan pembuluh darah. 20 tahun lalu seharusnya kamu sudah mati. Tapi guru perempuan saya menggunakan pil penghancur energi untuk memperpanjang hidupmu 20 tahun. Sekarang efeknya sudah habis. Hanya mentimun ini yang dapat memperpanjang hidupmu. Jika kamu membuangnya, bahkan Dewa Agung pun tidak bisa menyelamatkanmu. Kelainan bawaan ini, sepertinya aku pernah mendengarnya. Bertahun-tahun lalu, Tuan Tang pernah mengalami penyakit parah. Apakah apa yang dikatakan benar? Wanita itu memang pernah mengatakan ini. Tetapi, Reka, lanjutkan rekaannya. Cerita kamu memang cukup masuk akal. Kakekku sehat, setiap tahun menjalani pemeriksaan. Bahkan, dokter kerajaan mengatakan, kakekku akan hidup lama. Kamu menakut-nakuti siapa? Betul. Lihatlah, Tuan Tang terlihat penuh semangat. Mana mungkin, terlihat seperti ajalnya sudah dekat. Menurutku, dia hanya ingin mengambil keuntungan dari Nona Tan. hari ini, semua yang hadir adalah orang-orang terhormat. Tuan Tang, jika benar-benar percaya dengan cerita pengemis ini, itu benar-benar akan menjadi bahan tertawaan. Aku bertanya sekali lagi. Kamu bangun atau tidak, anak muda? Aku, Tang Wande, mampu membangun kerajaan ini bukan dengan memohon. Apalagi mengandalkan buah dan tanaman ajaib, mengancam nyawaku. Aku, Tang Wan, tidak percaya pada takhayul ini. Dia adalah nona asli keluarga Kiana yang tertukar. Terlihat sederhana, gak sebanding dengan nona Weni. Betul, dia gak layak tampil di depan umum. Mending biarkan saja dan tetap tinggal di desa. Betul. Aku suka makan telur ini. Suka sejak kecil. Kak, makan lebih banyak. Masakan Bibi Sania memang enak. Kak, coba ikan ini. Enak juga. Tuan, Nona Reina sudah pulang. Bibi Sania, antar dia ke dapur dan kasih makan seadanya saja. Apa mungkin? Beneran mau suruh dia makan di meja? Baik. Kotor sekali. Jangan mendekat. Gak ada yang tahu. Apa di tubuhmu ada penyakit yang dibawa dari desa? Kenapa kau jalan kemari? Aku sudah bilang jangan datang kemari, tapi kenapa kau... Kalau nggak kasih aku makan di meja, semuanya nggak usah makan. Sebenarnya aku adalah jenderal wanita yang ditakuti di dinasti Datta. Aku sangat hebat dalam perang dan punya prestasi militer luar biasa. Saat aku buka mataku, malah jadi nona keluarga Kiana yang dibenci dan dihina, yang akhirnya meninggal tragis karena cambukan pria. Dengan jiwaku sebagai perjanjian, aku mohon belas kasihan. Gantikan aku untuk hidup sekali lagi. Biar semua orang jahat terima akibatnya. Aku bisa lintasi waktu karena aku dengar panggilan dan permohonan bantuannya. Aku sudah kembali. Di mana kamar Weni? Di lantai 2. Kak, si Rena itu sombong sekali. Beneran gak punya sopan santun? Beneran gak paham?
Untuk apa ayah dan ibu bawa dia pulang? Tenang saja, walaupun dia sudah kembali, nona keluarga Kiana selamanya cuma kau sendiri. Raina, apa kau sudah gila? Wanita jahat, apa yang kau lakukan? Itu hadiah ulang tahun ke-18 dari ayah dan ibu. Jangan sentuh barangku dengan tangan kotormu. Hadiah ulang tahun ke-18? Rena, wanita jahat, apa yang kau mau lakukan? Tentu saja. Lagi buang sampah. Kotaku. Bangunlah. Kak. Maaf, tanganku licin. Rena, tunggu saja. Tunggu ayah dan ibu pulang. Aku pasti akan suruh mereka kirim kau pulang ke desa. Sebelum aku diusir pulang ke desa, barang-barang milik Weni lebih baik menghilang dari kamarku. Kalau enggak, bakal sama seperti barang-barang ini. Nona Rena, kamar ini sengaja didekorasi oleh Nyonya Ira untuk Nona tertua. Kalau kau begini, mungkin bakal buat Nyonya nggak senang. Betul. Kamar ini memang disiapkan untuk Nona tertua keluarga Kiana. Dan keluarga Kiana cuma punya satu Nona. Yaitu aku. Kau cuma pelayan. Kedepannya harus perhatikan sikapmu. Karena kalian suka menindas yang lemah, jangan salahkan kalau aku balas kelakuan kalian. Weni? Bu, Ibu, akhirnya kau pulang. Aku rindu sekali padamu. Anak manisku, Ibu bawakan hadiah untukmu. Cepat lihat, suka nggak? Setiap kali Ibu pergi, bakal belikan berbagai macam hadiah untukku. Selama Ibu yang beli, aku bakal suka. Maaf ya Rena, Ibu sama sekali nggak tahu kalau kamu pulang hari ini. Lain kali baru belikan untukmu ya. Nggak tahu. Harusnya sama sekali nggak hargai Rena, bukan? Nggak perlu lain kali. Ini saja. Karena Weni punya begitu banyak. Harusnya nggak masalah kalau kurang yang satu ini. Kau! Pecundang. Nah, ini... Bu, baru saja pulang. Dia sudah buat rumah jadi kacau dan resah. Dia mau rebut semuanya. Dia gak cuma tenang meja makan sampai patah, juga kacau kamar Weni. Bahkan, dia juga jatuhkan hadiah ulang tahun dari ayah dan ibu untuk Weni. Orang gak beradab dan kasar yang berasal dari desa seperti dia gak pantas jadi anak keluarga kita. Kak, Bu, jangan marah. Kakak baru kembali dari desa. Aku paham kalau dia benci padaku. Kalau dia beneran suka banget, aku kasih saja untuk dia. Kalian jangan merasa gak senang karena aku. Kalau begitu, lebih baik aku pergi dari keluarga Kiana dan bertahan hidup sendiri. Weni, kau gak boleh pergi. Keluarga Kiana keluargamu. Aku lihat siapa yang berani usir kau, yang seharusnya pergi. Itu adalah dia, bukan kau. Betul Weni, kau adalah anakku. Mana mungkin ibu rela biarkan kau pergi. Ibu, Kak, salahku karena gak beruntung. Semoga di kehidupan selanjutnya, aku beneran bisa jadi keluarga kandung kalian. Dengan begitu, aku bisa temani kalian selamanya. Weni! Rena, cepat minta maaf pada Weni. Kalau enggak, kalau terjadi sesuatu pada Weni,
Aku nggak akan lepaskan kau. Kak, biarkan saja aku pergi. Berhenti. Orang udik, aku adalah kesayangan keluarga Kiana. Melawan aku, bukannya terakhirnya kau juga harus mohon padaku untuk bertahan. Balikan. Apa perlu aku kau balikan? Ini aslinya milikku. Apa perlu kau kasih? Sedangkan mengenai kau mau pergi. Boleh? Tinggalkan semua barang milik keluarga Kiana yang ada di tubuhmu, termasuk pakaian. Lepas! Kenapa diam saja? Bukannya tadi masih bertingkah? Cukup! Reina, kalau kau kesal, kami boleh tebus pelan-pelan. Masalah ini gak ada hubungannya dengan Weni. Bu. Weni, kau tinggal saja di sini dengan tenang. Bagaimanapun juga, selamanya kau adalah anakku. Rena, jangan keterlaluan. Cuma menderita sedikit saja sudah gak tahan. Permainan baru saja dimulai. Maaf Nyonya, lihat. Barang yang masih bagus gini malah dijatuhkan sampai rusak oleh Nona Reina. Meja makan di bawah juga. Reina memang tumbuh besar di desa. Gak tahu sopan santun. Sama sekali gak bisa dibanding dengan Weni. Weni lembut, pendiam, dan cantik luar dalam. Ini sikap yang seharusnya dimiliki putri keluargaku. Reina, ada apa ini? Tunggu saja dihukum ibu. Jalan. Kak, kalau kau beneran suka mahkota ini, aku akan langsung kasih ini untukmu. Kau gak perlu menghancurkan seperti ini. Gimana pun, ini adalah tanda kasih sayang ibu. Acting? Oke. Bukan gitu. Sejak kecil, aku gak pernah lihat barang secantik itu. Jadi sejenak aku gak bisa tahan diri dan ambil untuk lihat. Tapi kakak dan Weni terlalu galak. Aku terkejut dan tanganku tergelincir. Jadinya jatuh. Aku gak sengaja. Kau! Lagi pula, mengenai meja itu, sejak kecil aku lemah sakit-sakitan dan malnutrisi. Mana mungkin aku sanggup tendang meja dari lempengan marmer itu. Kau! Dia bohong, Bu. Dia bohong. Bisa nih ya, antar dia ke dapur, kasih makan seadanya saja. Untuk apa antar dia ke ruang makan? Apa mungkin beneran mau suruh dia makan di meja? Kotor sekali. Jangan mendekat. Gak ada yang tahu apa di tubuhmu ada penyakit yang dibawa dari desa. Kenapa kau kemari? Apa kau gak paham omongan? Beneran gak punya sopan santun? Beneran gak paham? Untuk apa ayah dan ibu bawa dia pulang? Orang udik, hentikan. Itu hadiah ulang tahun ke-18 dari ayah dan ibu. Jangan sentuh barangku dengan tangan kotormu. Weni, kenapa kalian sanggup omong kasar begitu? Bu, aku memang ngomong begitu. Tapi kakak yang paksa aku untuk ngomong. Kalau ibu gak percaya, ibu boleh periksa kamera pengawasan. Kalau enggak, tanya saja bisa nih ya. Memang kakak yang sengaja menghancurkan. Betul, Bu. Si Rena jahat dan licik. Omongannya ngawur. Semua hal buruk tadi dilakukan olehnya. Kalau nggak bertanya, tanya bisa nih ya. Kak, kau sudah bilang kalau aku sakit-sakitan. Aku bahkan makan gak cukup sejak kecil. Mana mungkin aku punya tenaga sekuat itu. Lagi pula, kalian dan Bisania sudah bersama selama 20 tahun. Dia pasti bela kalian. Aku gak apa-apa. Kalau kalian tuduh aku, ya aku pelakunya. Sedangkan kamera pengawasan. Jangan pikir bisa diperiksa. Bisania, periksa kamera pengawasan. Baik. Orang udik. Gak tahu kalau ada yang namanya kamera pengawasan. Tunggu diusir saja. Aku hafal berbagai ajaran di usia 6 tahun. Baca tentang strategi militer di usia 7 tahun. Belajar bakat gak tertandingi di usia 8 tahun. Di usia 10 tahun, aku ikut kakekku ke medan perang. Walau asing dengan barang di waktu ini. Tapi aku bisa belajar dengan mudah.
Nyonya, kamera pengawas rusak. Kak, kenapa kalian hancurkan begitu banyak barang berharga demi jebak aku? Bagus, orang udik ya. Beraninya kau bohong di sini, aku. Cukup, kau adalah kakak. Masalah hari ini sampai di sini. Kedepannya nggak boleh begitu lagi pada Rena. Bu, masalah ini enggak. Weni, kau juga harus patuh dan punya sifat terdidik. Reina bakal dihukum dan dimarahi kalau bersalah. Tapi waktu dua pecundang ini salah cuma dibiarkan begitu saja. Nggak apa-apa, tunggu saja penderitaan kalian. Main intrik? Nggak perlu buang-buang tenaga. Aku adalah leluhurmu. Kau... Rena, kau keterlaluan, aku. Rena, dasar jalan. Kakak, belum lebaran. Kenapa kau sudah berlutut? Rena, aku... Mulutmu kotor. Buang saja. Rena, beraninya kau pukul kakak. Aku lebih suka kau dengan ekspresi menyedihkan. Ingat, kedepannya tundukkan kepala di hadapanku. Kalau enggak, yang selanjutnya ku hancurkan adalah tulang tengkorakmu. Rena, ayo duduk dan makan. Kau menderita selama bertahun-tahun ini. Malam ini, kami akan mengadakan pesta penyambutan dan perkenalan untukmu, biar kau secara resmi diakui keluarga ini. Ayah, dia cuma gadis nakal dari desa. Kalau dia lakukan kesalahan di pesta perjamuan, keluarga kita yang malu. Diamlah. Dia itu adik kandungmu. Sini, nak. Makan yang banyak ya. Terima kasih, Bu. Rena, ayo duduk dan makan. Aku khawatir Weni merasa aku kotor. Kak, apa hari ini aku boleh makan di meja? Santo, ada apa ini sebenarnya? Siapa yang gak izinkan adikmu makan di meja? Sayang, mereka bukan sengaja. Kenapa kau begitu marah? Semua ini karena dimanjakan olehmu. Rena, ayo duduk dan makanlah. Karena Rena sudah kembali, pernikahan keluarga kita dan keluarga Suroso juga harusnya dikembalikan ke pemilik aslinya. Weni, kedepannya, Reina adalah calon istri Beni. Ayah, aku dan Kak Beni saling suka dan cocok. Kenapa kalian langsung pisahkan kami begitu saja? Lagi pula, Kak Beni gak akan tertarik sama wanita seperti kakak. Seorang tuan muda terkemuka di kota Cawas, mana mungkin suka sama orang udik dari desa. Mau jadi istri keluarga kaya, dia gak sadar apa dirinya pantas atau enggak. Sudahlah, begini keputusan hal ini. Investor juga akan hadir di pesta perjamuan malam ini. Kalian persiapkan diri. Jangan sampai buat masalah nanti. Ayo makanlah. Rena, apakah beneran berpikir ayah dan ibu tulus adakan acara penyambutan untukmu? Sadarlah, di keluarga ini gak ada yang sambut kepulangan orang udik sepertimu. Ayah jemput kau pulang cuma demi perkembangan perusahaan.
Ciptakan citra ayah penyayang yang cari anaknya dan mendapatkan simpati dari para investor dan konsumen saja. Ya, tadi ayah memang memarahi aku. Tapi setelah selesai makan, dia langsung kasih gelang giok warisan keluarga ke aku. Dia juga bilang, selamanya aku adalah satu-satunya nona keluarga Kiana. Menantu keluarga terkaya di kota Chalos juga cuma aku. Orang udik sepertimu gak pantas. Rena, kau dengar baik-baik. Weni, jangan sedih. Ayah dan ibu punya rencana sendiri. Tenang saja, mana mungkin ibu biarkan kau menderita. Iya, ayah juga lakukan ini demi mendapatkan proyek. Setelah berhasil dapatkan proyek, seluruh keluarga Kiana akan jadi milikmu. Pernikahan dengan keluarga Suroso juga jadi milikmu. Gimana? Apa dalam seumur hidupmu gak pernah lihat gelang giok semahal ini? Cuma kau yang suka sampah. Raina! Tunggu saja. Aku akan buat kau jadi bahan omongan semua orang di perjamuan malam ini. Cari mati sendiri. Hei kau, gadis jalang dari desa. Kita bertemu di sini. Kumur mulutmu kalau bau, ngerti? Kak Benny! Kau berani menyiramku. Apa kau tahu siapa aku? Kau cuma orang udik yang berharap nikah denganku. Jangan mimpi. Aku beritahu, istriku itu cuma Weni. Nikah denganmu? Weni suka koleksi sampah. Aku sama sekali gak tertarik. Kau? Apa, mau apa? Kau bahkan gak bisa tahan satu pukulanku. Enyah. Oke, aku gak serang kau malam ini. Kau tunggu saja. Raina, kau memang wanita bodoh. Kau belum tahu apa yang kau lewatkan. Di negara Harmon selain keluarga Naufal, keluarga kaya selama seabad yang tertutup, coba kekayaan dan kekuatan keluarga Suroso yang lebih hebat. Kalau singgung Benny, selamanya kau nggak akan bisa jadi menantu keluarga kaya. Dick, investor akan segera tiba. Aku sudah tahu. Bisa nih ya, gimana persiapan urusan itu? Tenang saja Nona, pria itu sudah tunggu di ruangan. Selama Rena masuk, dia bakal dikendalikan. Nantinya, semua orang di aula ini akan lihat video nggak pantas Rena dan pria itu. Dia doang mimpi untuk jadi nona keluarga Kiana. Setelah malam ini, aku akan buat dia jadi bahan lelucon di seluruh kota Kalos. Nona Rena, Nyonya Ira tunggu kau di ruang istirahat di atas. Mohon ke sana sebentar. Oke. Semoga kau beruntung. Bodoh. Pak Yudi, terima kasih sudah datang hari ini. Nggak perlu segan, Pak Gason. Kita kenalan dari situs pencarian keluarga. Hari ini hari bahagia. Anakmu kembali. Tentu saja aku harus datang untuk saksikan. Selain itu, aku juga bawa perjanjian investasi. Oh iya, mana Reina? Rena. Kakak,
Tadi aku lihat dia ke lantai 2 dengan seorang pria tua. Kalau enggak, aku pergi cari. Siapa pria itu? Enggak tahu. Mungkin saja itu adalah teman lama dari desa. Rena, pertunjukan akan segera dimulai. Setelah hari ini, kau cuma bisa menikah sama pria tua. Astaga, cepat lihat. Berani sekali Nona Weni melakukan hal seperti ini. Kenapa? Kenapa begini? Berita terkini, pesawat K708 dari Paro menuju kota Jata jatuh. Presdir terkemuka kota Jata, pasangan grup Tanoto tewas dalam kecelakaan, meninggalkan putri berusia 7 tahun. Siapa kau? Apa kau juga datang memindahkan barang kami? Di rumah kami sudah nggak ada barang yang berharga lagi. Gadis kecil, keluargamu pernah membantuku. Kelak kau panggil aku paman saja. Paman bawa kau pulang. Kalau 10 tahun lalu, aku tahu diriku akan menyukai Damian. Apa aku akan ikut dia pulang? Enggak boleh menoleh. Pejamkan mata. Cepatlah. Sudah. Paman, kalung ini pasti sangat mahal. Ini cocok untukmu, jadi ku beli. Kado kedewasaan. Selamat ulang tahun. Terima kasih, Paman. Jangan minum lagi. Paman, hari ini aku sudah 18 tahun, sudah dewasa. Sedikit saja. Selamat ulang tahun. Minum pelan-pelan. Kepalaku pusing. Nicole, nanti masih mau makan kue ulang tahun nggak? Paman, aku mau kasih tahu sebuah rahasia. Aku menyukaimu. Aku pamanmu. Aku cuma memanggilmu paman, tapi kita nggak ada hubungan darah. Sudah mabuk, jadi omong melantur. Aku nggak ngomong melantur. Aku menyukaimu. Tiap ulang tahunku, aku bakal menyatakan cinta padamu. Sampai kau terima baru berhenti. Aku lebih tua 10 tahun darimu. Kau nggak bisa menyukaiku. Berpikir juga nggak boleh. Ini terakhir kalinya aku menggendongmu.
Paman, setelah 2 bulan, aku bakal kasih kau sebuah kejutan. Aku mau kau tahu, aku sudah dewasa. Sekarang sudah ada hak untuk berada di sisimu. Paman sudah pulang. Paman? Nicole, ayo sapa. Ini pacarku, Rahel Ariana. Paman, sudah ada pacar. Usiaku sudah cukup. Sudah waktunya menikah. Dia sudah ada pacar. Nicole, sekarang Bibi sudah bercerai, sendirian di Paro. Kehidupanku juga sudah lebih baik. Apa kau sudah pertimbangkan nemenin Bibi di Paro? Aku sudah pertimbangkan. Tapi, aku masih butuh waktu 2 bulan untuk membereskan masalah selanjutnya. Baik. Sebelum kau pergi, temani pamanmu dulu. Setelah kau menetap di Paro, kalian bakal sulit bertemu. Dia sudah mengasuhmu begitu lama. Harus berterima kasih padanya. Iya, gak boleh berutang budi begitu saja. Sebelum pergi, aku bakal kumpulkan dan kembalikan semua uang yang dia keluarkan untukku selama bertahun-tahun ini. Paman, tahun ini terakhir kalinya kau merayakan ulang tahunku. Damian, waktu untuk kita nggak banyak lagi. Kau mau kemana? Kau mau kemana? Nggak ada. Apa 60 hari lagi ada hal penting? Ada sedikit urusan. Aku lelah. Mau istirahat. 하나 둘 셋 꽃잎을 떼어내며 있다 없다 늘 버릇처럼 기다려왔어 손이 따뜻한 사람 Langit belum terang. Kau mau kemana? Hari ini hari Natal. Sulit cari mobil. Naiklah ke mobil. Aku antar. Damian? Niko, kemarin gak sempat memperkenalkan diriku. Aku dengar dari pamanmu, kau juga belajar melukis. Kita ternyata rekan seprofesi. Aku dan pamanmu mau main beberapa hari ke Hawo. Sekarang kami mau ke bandara. Kalau enggak, kami antar kau sebentar. Enggak perlu. Aku enggak ganggu kalian kencan. Apa kakimu terluka? Sudah begini, cepat naik ke mobil. Kau bukan anak kecil lagi. Jangan buat mamanmu cemas. Damian, mobil terlalu guncang. Bisa bantu aku oles? Cepatlah.
Paman, olesanmu terlalu jelek. Begini. Kenapa Nicole begitu cantik? Paman, besok jemput aku pulang sekolah. Besok suruh sopir yang jemput. Paman! Aku tahu paman paling sayang padaku. Sudah besar, masih mau digendong. Aku gak peduli, aku mau kau gendong. Dulu, semua kelembutanmu hanya milikku. Sekarang, aku jadi merasa sedikit berlebihan. Di mana jaketku? Berhenti di sini saja. Di hari dingin kayak ini, kau nggak ke studio lukis? Sebenarnya mau kemana? Aku mau urus suatu hal. Nanti malam bakal hujan. Bawa payung. Jangan berkeliaran. Kalian mainlah dengan senang. Dia jadi pendiam. Aduh, Tuan Damian sudah pulang. Tuan Damian sudah pulang. Sini aku bawa. Kau sedang apa? Barang-barang di rumah sudah agak lama dan memakan tempat, jadi mau aku buang. Hal kayak ini, serahkan saja pada Biati. Sini biar aku saja. Nicole, ini hadiah untukmu dari Hawo. Ayo. Terima kasih. Damian, aku lagi berpikir gimana kalau di pesta konglomerat Kota Jata besok kita ajak Nicole sekalian. Kebetulan bisa kenalkan beberapa putra keluarga kaya pada Nicole. Nicole sudah tiba di usia untuk berpacaran. Nggak mungkin sepanjang hari kayak anak kecil terus menempel padamu. Coba kau pikir, kelak kalau aku menikah sama pamanmu, kau pasti sangat kesepian. Aku sudah tahu. Iya. Apa kabar? Nona Rahel dan Pak Go. Damian serasi sekali, tampan dan cantik, sangat cocok. Benar. Ini pertama kalinya Pak Damian bawa pacarnya ke tempat umum. Sepertinya mereka bakal segera menikah ya. Oh ya, apa kalian sudah dengar? Putri asuh keluarga Moreno dulunya menyukai Pak Damian. Katanya sudah menyatakan cinta beberapa kali. Cuma peliharaan keluarga Moreno. Benar, Pak Damian dan Nona Rahel sudah umumkan hubungan. Kalau aku jadi dia, aku sudah cari lubang dan lompat ke dalam. Gak bakal berani keluar muncul di tempat umum, benar gak? Bersulang. Nona, kenapa sendirian? Apa aku boleh minta kontakmu? Aku temani. Damian, putri grup Wira menyapa kita. Jangan dengar ucapan mereka. Jadi diri sendiri saja. Ayo tambahkan kontakku. Apa kau bisa minum? Aku temani kau minum. Aku agak bosan. Mau sendirian. Baru tambahkan kontak. Sekarang sudah mengobrol. Enggak kok. Paman, kenapa kau keluar? Apa kau nggak menemani pacarmu di dalam? Aku takut kau lapar. Jadi bawakan sedikit makanan untukmu. Tapi sekarang kayaknya nggak perlu. Katanya putra keluarga Sultan lembut dan baik hati. Dia pasti bisa menjagamu. Bibi menelponku.
Kapan kau mulai berhubungan dengan bibimu? Beberapa hari lalu. Dia bilang merindukanku, suruh aku kirim foto padanya. Dulu keluarga Tanoto terkena masalah. Kondisi bibimu juga nggak begitu baik. Katanya, sekarang sudah stabil. Apa bibimu? Agak dingin. Kita masuk dulu saja. Terkadang indera keenam seorang wanita sangat tepat. Nicole, kau sudah kembali? Kau pasti lapar. Ayo, aku ajak kau makan. Nicole! Damian. Tanganku terluka. Kau biarkan saja Joshua yang antar Nicole ke rumah sakit. Kita kasih anak muda kesempatan ya. Paman. Nona Nicole, aku antar kau ke rumah sakit. Ayo. Terima kasih. Dijahit lebih dari 10 jahitan. Rawat baik-baik. Terima kasih dokter. Semoga tidak meninggalkan bekas luka. Ayo. Katanya saat kau berusia 7 tahun sudah dibawa Damian ke keluarga Moreno. Bisa dibilang kau adalah setengah anggota keluarga Moreno. Aku perkenalkan diriku secara resmi. Namaku Joshua Sutan. Seorang pria berbakat. Nilai diriku bisa dibilang serasi denganmu. Hari ini terima kasih. Tapi aku nggak menyukaimu. Kita kenalan dulu saja. Kau jangan mencampur minuman keras seperti ini, mudah mabuk. Hari ini aku lihat Joshua kayaknya menyukai Nicole. Harusnya bisa menjaga dia. Ayo tambahkan kontakku. Ayolah, kau jangan cemas. Damian, malam ini menginap di rumahku saja. Malam ini kau menginap saja di rumahku. Ada dokumen yang mau dipakai di rapat besok. Aku pulang ambil dulu. Damian, kau bahkan gak bisa bohong. Dia yang melewati batas. Atau kau yang melewati batas. Paman sudah seharusnya menemani pacarnya. Toh aku juga bakal segera pergi. Damian, minuman-minuman ini khusus disiapkan untukmu. Untung dia baik-baik saja.
Paman? Master, muridmu ini bebas dari penjara. Jaga dirimu baik-baik. Murid kesayanganku, ingat baik-baik. Urusan yang kupercayakan padamu, setelah keluar dari penjara, segera cari tubuh Phoenix sejati dan berkultivasilah bersamanya. Kalau enggak, aura naga pendendam itu akan merusak meridian jantungmu. Dan kamu akan meledak lalu mati. Saya mengerti. Namaku Gio Farel, putra kedua keluarga Farel. 3 tahun yang lalu aku dipaksa keluarga gantikan kakakku masuk penjara. Di dalam penjara, aku dihina dan disiksa. Rasakan itu. Lalu Master menerimaku jadi muridnya, mengajariku banyak kemampuan. Master. Lalu aku Gimana, jadi raja Bos? tanpa mahkota Enak di gak? penjara. Pergilah, untuk seterusnya jadilah orang baik. Sekarang aku bebas. Sudah waktunya selesaikan urusan dengan keluarga Farel. Pergi? Dia benar-benar pergi? Jangan-jangan cuma menipu kita. Mustahil, barusan ku dengar dengan telingaku sendiri si penjara bilang dia sudah bebas. Hah, dia sudah bebas? Berarti orang itu mau kembali pun itu nggak akan mungkin. Bagus. Akhirnya kita bisa bertahan sampai orang itu pergi. Mulai sekarang gak ada lagi yang akan mengajar kita. Ini benar-benar berkah dari Tuhan. Wajahku yang tampan dan gagah ini akhirnya terselamatkan. Ya, ayo minum. Ayo minum. Ayo, saudara. Ayo minum. Ayo. Gak bisa, putri keluarga Abian itu selain lumpuh, wajahnya juga rusak dan jelek. Meski mati, aku gak mau Deon jadi menantu keluarga Abian. Kamu pikir aku rela ngebiarin Deon menikahi mayat hidup? Tapi ini perintah mutlak dari ayah. Meski Deon mati, mayatnya juga harus dikirim untuk menikahi putri keluarga Abian. Tuan dan Nyonya Pagio kembali dari penjara. Calon untuk jadi menantu sudah tersedia sekarang. Gio, ini sup ayam yang khusus ibu buatkan untukmu. Benar. Ibumu memasaknya pagi-pagi sekali. Rasanya sangat enak. Cepat cicipi. Ayam direbus dengan jamur dan kaldu ayam di mie instan, rasanya memang enak. Ibumu takut kamu kelaparan. Nanti malam dia masak enak. Benar-benar, malam ini kita makan besar. 3 tahun aku gantikan kakak masuk penjara. Kalian gak menjengukku sekalipun. Sekarang begitu aku bebas, kalian mulai berakting menunjukkan kasih sayang. Apa itu gak lucu? Gio, kok kamu bisa bicara begitu? Aku dan ayahmu terlalu sibuk makanya gak sempat jenguk. Tapi kami benar-benar menyayangimu. Benar. Menyayangiku dengan mie instan memang begitu tulus. Jangan pergi, Rauf. Begini, untuk menebus penderitaanmu selama 3 tahun ini, aku menjodohkanmu dengan seseorang. Dia putri keluarga Abian. Sosialita nomor 1 di kota Sira. Kalau kamu menikahinya, kamu pasti kaya dan terhormat. Berkah ini, kenapa nggak diberikan pada kakak?
kakakmu sudah punya pacar. Selain itu, berkah ini memang milikmu. Sebagai kakak, mana mungkin merebutnya darimu? Aku bisa menikahi gadis itu, tapi aku perlu tahu siapa ayah kandungku. Master bilang, cuma darah klan naga yang bisa lahirkan anak dengan tulang naga. Aku sudah suruh orang selidiki. Sebenarnya Rauf dan Elvi cuma orang biasa. Kamu ini bicara apa? Kamu itu anak kandungku. Mana ada ayah kandung yang menyuruh anak gantikan orang di penjara dan begitu bebas disuruh menikahi orang lumpuh? Asal kamu ceritakan asal-usulku, aku akan menikahi putri keluarga Abian. Ini balas budi karena kalian membesarkanku. Anak durhaka, beraninya mengancamku. Aku pukul kamu. Coba saja. Sejak kapan aura anak durhaka ini jadi begitu menakutkan? Pernikahan ini sangat penting. Kamu memang bukan anak kandungku. Dulu kamu dibuang di pinggir jalan. Aku merasa kasihan jadi kubawa pulang. Hal ini diketahui semua tetua keluarga. Petunjuknya putus lagi. Tapi yang pasti ayah kandungku pasti punya darah klan naga. Begitu ditemukan, aku pasti akan mengetahui kenapa tulang naga sejati di tubuhku dicabut. Dulu, kalau aku nggak ketemu Master di penjara, aku pasti sudah mati karena aura naga penuh dendam itu. Tuan, Nyonya, keluarga Abian menjemput pengantin. Gio, ayahmu sudah mengatakan semuanya. Aku setuju menikah. Tapi mulai hari ini, hubunganku dengan kalian putus total. Gak ada hubungan lagi. Siapa yang mau punya anak mantan narapidana? Gio, kalau itu memang keinginanmu, kami setuju. Benar, kami setuju. Mulai sekarang, kamu bukan lagi keluarga Farel. Ingatlah kata-kata kalian hari ini. Pak Agam, maafkan aku. Kemampuanku masih kurang. Gak bisa sembuhkan putrimu. Tapi aku sudah kirim orang buat mencari Raja Obat. Orang ini siapa ya? Kok bisa tahu nama Master? Kalau ada kabar, akan aku kabari secepatnya. Oh iya, terima kasih Dokter Bimo. Aku pamit dulu. Tuan, Nyonya. Jadi kamu menantu yang dikirim keluarga Farel? Aku dengar, kamu baru keluar dari penjara. Benar. Hebat juga keluarga Farel, menyuruh narapidana menjadi menantuku. Mereka pikir keturunanku semudah ini diinjak. Kenapa bicara seperti itu? Keluarga Farel sudah menelponku. Aku juga sudah setuju. Dia tampan, penyayang dan setia. Cukup pantas untuk Yola. Pak Dudi, uruskan buku nikah mereka. Baik. Gio, ayahmu memang seperti itu. Jangan diambil hati. Ada 2 miliar di kartu ini. Ini hadiah selamat datang dari ibu. Ibu, aku nggak bisa menerimanya. Ambil saja, jangan sungkan pada ibu. Jadi menantu ternyata nggak buruk. Terima kasih. Kalau begitu, aku mau naik melihat Yola. Oke. Mina? Iya, Nyonya. Antar Gio ke atas. Baik, silahkan Pak. Wah, cantik sekali. Katanya wajahnya rusak. Hah? Ini tubuh Phoenix sejati. Master bilang tubuh seperti ini sangat langka. Gak kusangka dapat istri seperti ini. Dalam tubuh Yola ada energi sejati, juga racun buah merah. Sepertinya istriku ini bukan orang sembarangan. Toksisitas bunga merah untuk sementara sudah ditekan. Sekarang, pakai energi sejatiku untuk mengaktifkan vitalitas tubuhnya. Apa yang kamu lakukan pada Bu Yola? Cepat panggil orang. Ada yang melecehkan Bu Yola. Aduh. Apa?
Dasar kamu ini benar-benar brengsek. Anakku sudah seperti ini, kamu masih ingin menyentuhnya. Apa kamu masih bisa disebut manusia? Dasar. Aku enggak. Benar yang aku pikirkan. Narapidana memang gak ada yang baik. Beritahu keluarga Farel bahwa si brengsek ini pulang. Kenapa mesti buru-buru? Aku percaya Gio bukan orang seperti itu. Gio, bilang pada ibu, apa yang barusan kamu lakukan? Aku tadi sedang mengobati Yola. Apa kamu bilang? Mengobati? Kamu yang gak lulus SMA, masuk penjara jadi narapidana, bisa mengobati? Oke, coba sebutkan penyakit apa yang diderita Yola. Ya, keracunan. Ngawur, omong kosong. Aduh, Yola kecelakaan mobil. Otaknya rusak sehingga dia menjadi lumpuh. Apa hubungannya dengan keracunan? Itu cuma tampak luarnya saja. Tuan, Nyonya besar datang. Agam, ku dengar kalian mengambil mantu narapidana ya? Mana dia? Biar aku lihat. Semua ini gara-gara kamu, dasar bocah sialan. Menantuku, bukan urusanmu. Paling enggak, aku juga bibinya Yola. Mana mungkin aku nggak peduli. Jangan marah kalau aku jujur. Meski Yola itu lumpuh, bukan berarti bisa sembarangan ambil orang. Seakan-akan Yola itu nggak laku. Kamu? Jadi, ini si narapidana itu. Bukannya kelihatan sial. Jangan sampai bikin Yola kena bencana. Kalau nggak hati-hati, Yola seumur hidup nggak akan bisa bangun lagi. Aduh. Lihat mulutku ini, selalu saja bicara jujur. Maaf, bibi tua. Waktu kecil aku pernah diramal. Katanya aku pembawa keberuntungan. Kemana aku pergi membawa berkah. Mungkin sebentar lagi, Yola juga akan bangun. Dasar narapidana, beraninya menyebutku tua. Akan kusobek mulutmu. Kakak, kamu sebagai orang tua berdebat dengan anak muda. Gak takut ditertawakan kalau tersebar. Iya benar. Dengar Ratih, jangan terlalu sombong. Aku datang untuk kasih tahu. Ayah sudah memutuskan menunjuk anakku Doni sebagai CEO perusahaan. Pengangkatannya diadakan sebulan lagi. Ayah pilih kasih. Kami gak setuju hal ini. Terus kamu mau apa? Putrimu yang kamu banggakan sudah jadi lumpuh. Siapa lagi yang bisa kamu andalkan? Suamimu yang gak berguna ini? Atau menantu narapidana ini? Keluarga Abian ditakdirkan diwarisi keluarga kami. Kalau kamu tahu diri, berlututlah dan mohon belas kasihan. Mungkin aku masih bisa berbelas kasihan. Kamu... Sayang sudah. Sudah sayang. Anak kita masih sakit sayang. Sudah sayang. Yolaku. Kalau kamu masih baik-baik saja, gak ada yang berani menghina keluarga kita. Bagaimana kita akan lewati hari-hari yang akan datang? Ibu, jangan menangis. Yola, kamu sudah sadar? Dokter, anakku sudah sadar. Dokter cepat ke sini. Lihatlah. Dokter, bagaimana keadaan anakku? Semua fungsi tubuh Ibu Yola pulih dengan sangat baik. Cukup menjaga asupan gizi secara rutin. Syukurlah, leluhur keluarga memberkati. Anakku akhirnya sadar. Kamira, kamu lihat kan? Gio memang keberuntungan keluarga kami. Baru saja dia masuk keluarga ini, Yola langsung sadar. Gio pembawa keberuntungan. Hidup keluarga kami pasti akan makin makmur. Jangan bilang aku nggak mengingatkan. Berhati-hatilah. Bisa saja tanpa sengaja, posisi CEO yang kamu dapatkan ini akan hilang. Cuma narapidana, apa yang mau disombongkan? Dasar nggak tahu malu. Hati-hati jalannya, Kamira. Jangan sampai jatuh dari tangga. Menantu yang baik, kamu memang pembawa keberuntungan keluarga. Aku percaya. Kalau Yola bersamamu, dia pasti akan bahagia. Sayang, Yola sudah
Aku sama sekali nggak menyadari kamu orang yang nggak tahu terima kasih. Apa maksudmu? Yola bisa sadar karena berkat perlindungan para leluhur keluarga Abian. Apa hubungannya sama bocah tengik ini? Lagi pula, apa kamu ingin anak kita bersama dengan narapidana? Gio adalah menantu yang kupilih. Berani sebut-sebut penjara lagi, aku nggak akan tinggal diam. Nggak ada kompromi dalam hal ini. Mereka tidak boleh bersatu. Ayah, Ibu, jangan bertengkar lagi. Aku ingin tenang sebentar. Baiklah, istirahatlah dengan baik. Ibu siapkan sumber gizi untukmu ya. Kenapa kamu dorong aku? Anak itu belum keluar. Kita nggak bisa biarkan dia berdua dengan anak kita. Kenapa ayo, kamu ini? Pergi. Bocah tengik, keluar. Pelan-pelan. Terima kasih. Aku sudah cukup mengerti apa yang terjadi. Ibuku cuma terlalu mengkhawatirkanku. Makanya berbuat konyol seperti ini. Aku kasih kamu 20 miliar sebagai ganti rugi. Ayo kita cari waktu untuk mengurus perceraian. Aku nggak setuju kalian cerai. Sejak kamu lumpuh, para pria yang dulu mengejarmu menjauh darimu. Apalagi mau jadi suamimu. Cuma Gio yang mau. Kamu juga bangun setelah Gio datang. Gio itu tampan dan wataknya baik. Apalagi yang bikin kamu nggak puas? Baik, dia pernah di penjara. Kamu itu tahu apa? Aku sudah suruh orang selidiki. Gio waktu itu menanggung kesalahan kakaknya. Baru saja bebas dia berkorban lagi demi keluarganya. Bukankah itu watak yang baik? Pokoknya, kalau kamu cerai sama Gio, aku nggak akui kamu sebagai anakku. Ibu. Kamu? Ayah mendukungmu. Soal ibumu, biar ayah yang tangani. Dengar nak, kalau kamu tahu diri, cerailah baik-baik. Cerai secara sukarela. Meski aku butuh tubuh Phoenix sejati untuk menekan aura naga penuh dendam, mustahil bagiku merendahkan diri di depan wanita yang ngotot cerai. Dasar nggak guna. Ibu, jangan sampai kelaparan. Kesehatan yang utama. Tetap saja Gio yang paling perhatian. Tenang saja. Selama ada ibu, mustahil gadis itu menceraikanmu. Terima kasih, Bu. Aku pergi dulu. Jangan lupa makan ya. Si Gio ini, pelet apa yang dia berikan pada ibu? Sampai ibu begitu menyukainya. Halo Bu Yola, penyelidikan soal kecelakaan mobil yang Anda minta sudah selesai. Pelakunya adalah Doni. Sudah kuduga. Apa ada yang mencurigakan darinya? Katanya dia dekat dengan keluarga Rajasa. Bu Yola, kalau Doni bisa kerjasama dengan keluarga Rajasa, grup Abian nanti akan jatuh ke tangan Doni. Posisi CEO grup Abian harus jadi milikku. Oh ya, selidiki satu orang lagi, suami baruku, si Gio. Racun bunga merah dalam tubuhku kenapa jadi lemah? Apa yang sebenarnya terjadi waktu aku nggak sadarkan diri? Pak Agam, Pak Diki menghadiahkan satu set porselen kuno untuk hiburan Bu Yola. Oh, bagus. Pak Agam, putra bosku mengirimkan lukisan bunga dan burung kuno agar Bu Yola bisa menikmatinya. Pak Agam, putra bosku mengirim satu set kalung safir kerajaan. Semoga Bu Yola menyukainya. Bagus. Pak Agam, putra bosku mengirim mahkota kerajaan asing. Bagus. Putra bosku membawakan batu rubi darah merpati. Putra bosku menghadiahkan kapal pesiar. Bagus. Yola tentu tahu niat baik kalian. Semuanya diterima. Terima apa? Waktu Yola kena musibah, mereka cepat-cepat kabur. Sekarang setelah Yola bangun kembali datang untuk menjilat, ku beritahu kalian, Yola sudah menikah. Bawa
rongsokan kalian. Pergi dari sini. Aduh, kalian jangan pergi. Hei, jangan pergi. Hei, jangan pergi. Aduh, marahmu keterlaluan. Jangan kira aku nggak tahu yang kamu pikirkan. Sudah aku bilang itu nggak mungkin. Seumur hidupku, aku cuma mengakui Gio sebagai mantu. Gio, temani ibu jalan-jalan sebentar. Baik. Ibu, pelan-pelan. Tetap mantuku yang paling perhatian. Nah, lihat ini. Dia itu, bocah tengik itu, cuma tahu menjilat rati. Cepat pisah saja dengannya. Dia benar-benar nggak berguna. Belum istirahat? Aku mau mandi dulu ya. Tunggu, kita bicara dulu. Bicara apa? Soal cerai ya? Asalkan ibu setuju, aku nggak keberatan. Kamu juga lihat sendiri sikap ibuku. Soal cerai, kita tunda dulu. Aku panggil kamu untuk kasih tahu kamu, mulai sekarang, kita cuma suami istri atas nama saja. Sebelum ibuku izinkan cerai, dilarang saling mencampuri kehidupan masing-masing. Kamu boleh cari wanita lain di luar, tapi nggak boleh dibawa pulang. Boleh. Apa sekarang aku sudah boleh mandi? Boleh. Karena dia tahu diri, setelah cerai nanti, aku bisa kasih perhatian sedikit. Nah, aku baru dapat kabar. Upacara pengangkatan Doni dimajukan sampai minggu depan. Kalau sampai kita dalam 3 hari ke depan nggak bisa kerjasama dengan keluarga Rajasa, posisi CEO Grup Abian jatuh ke tangan cabang keluarga besar. Aduh. Ayah, jangan khawatir. Aku sudah suruh orang hubungi keluarga Rajasa. Hei! Kamu ini laki-laki dewasa, tapi seharian cuma berdiam di rumah. Apa maksudnya? Nggak mau cari uang untuk nafkahi keluarga? Apa kamu mau keluarga Abian menanggung hidupmu selamanya? Pagi-pagi sudah marah-marah. Gio, jangan pedulikan ayahmu. Ibu, ayah benar. Aku memang harusnya cari kerja untuk nafkahi keluarga. Kamu sungguh bertanggung jawab. Nanti ibu suruh perusahaan mengatur posisi untukmu. Grup Abian, perusahaan kita itu cuma menerima lulusan kampus ternama dan pasca sarjana. Narapidana mana bisa masuk? Apa kata orang? Oh iya, aku rasa lebih baik suruh dia ke Serigala Putih untuk menagih sisa pembayaran perusahaan kita. Yang menunggak itu orang-orang yang susah dihadapi. Gio masih sangat muda, mana mungkin bisa tangani. Dia itu narapidana, mana mungkin takut sama mereka. Bahkan aku pikir balas sepadan. Ayah benar. Ibu, biar aku coba dulu. Akhirnya ada sedikit semangat. Nanti aku kirimkan daftar tagihan yang menunggak. Sekarang kamu pergilah. Ibu, aku pergi menagih. Gio, jangan paksakan diri. Lakukan saja yang terbaik. Aku tahu, Ibu. Fiona, suruh orangmu mengawasi situasi Gio terus. Jangan sampai dia dipukuli sampai mati. Gio, ku dengar putri keluarga Abian sudah bangun. Bisa sampaikan padanya kalau ayah ingin bertemu? Gak ada waktu. Jangan telepon aku lagi. Anak durhaka, beraninya menutup teleponku. Kalau tahu begini, harusnya kita nggak biarkan si brengsek itu menikah. Pernikahan ini harusnya memang untuk Deon. Gio lah yang gak tahu diri, merebut dari kakaknya akhirnya begini. Karena ini kesalahan, maka harus diluruskan. Kamu benar, kita harus meluruskannya. Mutiara keluarga Abian harusnya menjadi istri Deon. Perusahaan keamanan Serigala Putih.
Inilah tempatnya. Wah, cantik banget. Gak disangka di tempat begini masih bisa melihat wanita secantik itu. Berani melirik lagi, aku cungkil matamu. Auranya kuat banget. Wanita ini jelas bukan orang biasa. Lina, jangan cari masalah. Mereka juga cari organisasi Serigala Putih. Hei nak, berani mengikuti lagi, akan kupatahkan kakimu. Kamu pikir kamu siapa? Aku mengikutimu. Aku juga ada urusan di sini. Beraninya bicara begitu padaku, cari mati. Permisi Pak, ada perlu apa datang ke sini? Menagih utang. Hei nak, berani juga kamu. Tahu nggak ini tempat apa? Kamu gila ya? Jelas tertulis perusahaan keamanan Serigala Putih. Kamu buta ya? Bocah kurang ajar, beraninya memakiku. Minta dipukul ya. Sudahlah Lina. Anak muda, ini bukan tempat yang baik. Baiknya nggak gegabah. Segera pergi dari sini. Kamu dengar itu? Kalau mau hidup, cepat pergi. Wanita cantik baik hati ini. Kedepannya, kalau kamu ada kesulitan, aku bantu kamu sekali. Bos, orangnya datang. Nasihat nggak mempan bagi si bebal. Nona Sinta berkenan hadir ke tempat ini. Aku benar-benar merasa sangat terhormat. Ternyata dia putri keluarga Rajasa. Bukankah itu keluarga yang mau kerjasama dengan keluarga Abian? Pergi. Ambil teh langka koleksiku dan seduh untuk Nona Sinta. Katakan Pak Jeffrey, bagaimana caranya agar kamu mau pindah? Karena Nona Sinta sudah datang sendiri, aku nggak akan berbelit-belit lagi. 1 triliun. Kami akan segera pindah. 1 triliun, kenapa nggak merampok saja? Merampok mana secepat urusan pindah ini? Hari ini Nona Sinta sudah datang sendiri. Kehormatan itu pasti akan kuberikan. Ayo, cicipi dulu tehku. Nanti kita bicarakan lebih lanjut. Kalau Nona Sinta nggak mau kasih kehormatan ini, persilahkan dia pergi. Dengar ya Jeffrey, memang kau pantas minum teh dengan majikanku. Jangan kira kami nggak berani. Dengar nak. Aku sudah puluhan tahun arungi dunia, melalui hidup dan mati. Bukan orang yang gampang ditakuti. Pilihanmu, ikuti cara yang kumau. Atau, pergi. Kamu? Pak Jeffrey, sebut saja angka yang kamu mau. Karena Nona Sinta begitu belak-belakan, aku juga langsung saja. Selama kamu menemaniku semalam, saudara-saudaraku akan segera pindah. Beraninya menghina majikanku, cari mati! Penguat tubuh tingkat 7-8 dibandingkan dengan kedua orang ini, Lina sedikit lebih kuat. Jeffrey buat akan kalah. Minta maaf pada Nona. Gadis ini cukup kuat. Ini wilayahku. Kamu... Hajar wanita itu! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Bagaimana? Nona Sinta sudah memutuskan? Nona! Tenang saja. Selama kamu menemaniku, aku pasti perlakukan kamu dengan baik. Cari mati. Penguat tubuh tingkat 9. Sinta ini memang bukan orang biasa. Pantas jadi kebanggaan keluarga Rajasa mencapai penguatan tubuh tingkat 9, tapi tetap terjebak. Cari mati sendiri.
Kamu menjebakku. Nona Sinta, apa ibumu nggak pernah kasih tahu kalau di luar rumah jangan sembarangan minum sesuatu dari orang lain? Sekarang kamu terjebak kan? Nona Sinta, kusarankan jangan buang-buang tenaga. Yang kutaruh itu obat perangsang. Makin kamu alirkan energimu, efeknya akan makin kuat. Nona! Dasar brengsek. Berani sentuh aku. Keluarga Raja pasti singkirkan organisasi Serigala Putih. Lebih baik mati di tengah keindahan. Kesempatan untuk bersama wanita secantik ini sepadan dengan kematian. Lagi pula, aku nggak perlu mati. Ada yang bilang di keluarga Rajasa, siapapun yang tidur denganmu akan jadi menantu keluarga Rajasa. Ayo, biarkan kakak ini memanjakanmu. Pergi! Oh, lari? Tolong aku pasti akan membalasmu dengan baik. Nona Sinta, daripada memohon pada pecundang ini, lebih baik simpan tenaga untuk bersenang-senang dengan kakak. Bos. Kami belum pernah main dengan nona besar seperti ini. Jangan buru-buru. Nanti kalian bergiliran melayani Nona Sinta. Kita semua jadi menantu keluarga Rajasa. Ayo. Kalian para pria dewasa mengganggu satu wanita. Kalian benar-benar memalukan kaum pria.